Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun itulah buat yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM serta teman-teman sekalian. Nah, kenalin nama aku Nisa Ardiani Marlangga Putri dengan NIM C1D1230009. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tren dan perkembangan upaya pencegahan serta dampak kejahatan cyber. Oke, kita lanjut ke materinya. Tren dan perkembangan kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber itu kayak penyakit ya di dunia internet. Kalau kita di real kita itu kita punya penyakit. Nah, di dunia internet pun punya penyakit yang namanya kejahatan cyber. Dan sayangnya penyakit ini terus berubah dan makin pintar. Jadi kalau misalnya di real life kita bisa ngobatin penyakitnya, kita tanya dokter dan lain sebagainya. Tapi kalau di kejahatan cyber di dunia digital itu terus berkembang, terus berubah-ubah, terus bermutasi gitu jenis-jenis kejahatannya. Nah, beberapa tren dan perkembangannya nih yang akan kita bahas. Yang pertama itu makin canggih. Dulu kejahatan cyber mungkin cuma virus sederhana. Sekarang penjahat cyber pakai teknologi yang lebih canggih seperti kecerdasan buatan atau AI buat nyerang dan ngelindungin diri. Jadi mereka bisa menggunakan teknologi AI yang semakin berkembang ini disalahgunakan menjadi sebuah kejahatan. Terus targetnya berubah. Dulu mungkin nyerang komputer pribadi, sekarang targetnya bisa perusahaan besar, infrastruktur penting negara kayak listrik atau transportasi, bahkan perangkat-perangkat kecil yang terhubung ke internet. Jadi banyak banget ya sekarang tuh kayak berita kemarin di mana tuh yang blackout semua gitu kan, padam semua listriknya sehingga penerbangan pun tidak bisa dilakukan. Nah, itu salah satu bentuk dari kejahatan cyber. Terus motifnya macam-macam. Dulu mungkin cuman iseng atau pamer, sekarang banyak yang tujuannya adalah meminta uang gitu. Minta tebusan, terus curi data dan kartu kredit gitu. Atau politik nih, nyebar berita bohong, ganggu sistem pemilu, atau bahkan spionase yaitu nyuri rahasia negara atau perusahaan. Jadi banyak ya yang kalau motifnya ini macam-macam, tapi kebanyakan sih mintanya minta duit gitu ya. Kalau untuk politik itu yang kayak kemarin sebelumnya kita bahas yang pernah ngaku-ngaku sebagai Trump dan lain sebagainya. Terus serangan lebih terarah, dulu nyebar virus kayak nyiram air kemana-mana gitu ya, percikannya kena kemana-mana. Sekarang serangannya lebih ditargetkan ke orang atau organisasi tertentu yang dianggap punya celah keamanan atau informasi berharga. Jadi dia lebih spesifik lagi. Mungkin siapapun kemarin random aja gitu. Tapi kalau sekarang udah spesifik. Saya mau nargetin si A. Ya si A itu terus yang dibombardir untuk bisa ditebus gitu celah-celah keamanannya. Terus pakai taktik baru nih, mereka makin pinter nyamar jadi orang lain atau phishing tadi. Ngejebak korban lewat berita palsu, hoax, atau nyerang lewat celah keamanan di software yang kita pakai. Jadi memang berita palsu, hoax itu kan kayak klik ini, ada undangan gitu. Padahal ya nggak ada sebenarnya, atau nyamar jadi orang lain bisa dari nama bank atau nama perusahaan, atau nama orang terdekat kita yang memang meyakinkan gitu. Terus kejahatan terkait mata uang kripto, sekarang kan orang banyak beralih ke saham dan lain sebagainya, pasti mata uangnya kripto. Nah, dengan makin populernya mata uang kripto ini, kejahatan yang terkait meningkat gitu, mulai dari penipuan investasi kripto gitu, peretasan dompet digital, sampai serangan ke platform pertukaran kripto. Jadi memang harus benar-benar hati-hati kalau kita ingin terjun ke uang digital, apalagi seperti kripto gitu. Serangannya ke perangkat IoT gitu. Semakin banyak perangkat di rumah dan di kantor kita yang terhubung ke internet, Internet of Things, semakin besar juga potensi serangannya. Perangkat-perangkat ini seringkali punya keamanan yang lemah nih, jadi bisa jadi pintu masuk untuk nyerang jaringan yang lebih luas. Jadi memang kita harus lebih hati-hati, lebih aware lagi sama kejahatan cyber ini, perkembangan digital ini. Terus deepfake untuk kejahatan. Nah, teknologi deepfake membuat video atau audio palsu yang sangat mirip aslinya, mulai disalahgunakan untuk penipuan atau penyebaran informasi yang bisa merugikan individu ataupun organisasi. Jadi ini juga menyebar ya guys. Aku pernah lihat itu di Facebook. Nah, itu dia nyerang targetnya ibu-ibu atau orang tua ya. Dia nyamar kayak jadi public figure, nyamar jadi orang politisan gitu.
ngomong hal-hal yang sekiranya membuat orang itu percaya gitu loh. Nah, oke, kita lanjut ke upaya pencegahan dan penanggulangan. Nah, pencegahannya gimana nih kalau belum terjadi? Yang pertama itu hati-hati di internet. Kalau kita pakai internet maka kita harus hati-hati. Yang kedua itu password yang kuat, yang seperti kita bahas sebelumnya ya. Password itu harus kombinasi antara angka, huruf, dan simbol. Jadi jangan mudah untuk ditebak. Nama kita, tanggal lahir kita itu sebisa mungkin dihindari untuk menjadi password. Terus update perangkat lunak. Jadi di HP kita tuh kan sering banget ya update perangkat lunak gini-gini. Itu sebenarnya untuk menghindari bug. Jadi kalau ada itu sebaiknya memang di-update gitu. Pakai antivirus juga kalau di laptop dan komputer dan lain sebagainya, macOS gitu. Pakailah antivirus untuk melindungi data diri kita. Terus edukasi diri. Ini yang paling penting ya, kita harus sering juga mengedukasi diri kita sendiri seiring bertambahnya digital ini, perkembangan zaman ini, kita juga harus edukasi diri kita. Penanggulangannya nih, kalau udah kejadian, nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu jangan panik. Ini yang paling penting, jangan panik, karena ketika kita panik, kita juga akan mengambil keputusan yang spontan gitu. Jadi bisa saja itu tidak yang baik gitu. Terus 2, segera laporkan ke pihak yang berwajib, atau memang kalau misalnya terjadi nih amit-amit pencurian data melalui kartu kredit, ya segera hubungi banknya, segera hubungi CS-nya untuk bisa melakukan pemblokiran. Terus amankan bukti. Jadi kalau memang punya bukti, baik mau dari chattingan ataupun dari handphone screenshot-annya gitu, atau sudah ada rekamannya, boleh diamankan untuk menjadi bukti-bukti yang kuat. Terus isolasi perangkat. Nah, ini juga penting nih. Jadi kalau udah kejadian, segera isolasi perangkat kita, jangan ketik apapun. Amankan data pribadi kita, PIN dan segala macamnya. Pulihkan data kalau bisa ya, dipulihkan datanya. Segera ganti password kalau memang passwordnya udah ketahuan, segera ganti. PIN-nya juga udah ketahuan, segera ganti. Nomor handphonenya atau emailnya juga segera ganti gitu. Oke, next. Dampak kejahatan cyber, yang pertama itu ada kerugian finansial ya. Jadi kita bilang dia bisa saja menyerang untuk meminta tebusan gitu. Jadi kerugian finansial ini bisa berupa uang yang dicuri dari rekening, kerugian akibat penipuan online, atau tebusan yang harus dibayar karena data dienkripsi. Terus kerugian data tadi, data pribadi kita meliputi nama, alamat, nomor telepon, informasi kartu kredit bisa dicuri dan disalahgunakan. Data penting perusahaan juga bisa hilang atau rusak untuk kompetitornya. Jadi sangat-sangat merugikan ya. Gangguan operasional, serangan cyber bisa melumpuhkan sistem komputer dan jaringan, mengganggu operasional perusahaan, layanan publik, bahkan infrastruktur penting. Jadi kayak yang terjadi di Amerika Serikat kalau nggak salah ya, yang pemadaman listrik dalam 1 jam itu, sehingga transportasinya juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Itu gangguan operasional, banyak penerbangan yang dibatalkan gitu, banyak rumah sakit yang tidak bisa menolong pasiennya gitu, karena membutuhkan alat yang canggih. Dampak kejahatan cyber yang lainnya ada kerusakan reputasi nih. Perusahaan atau organisasi yang jadi korban serangan cyber bisa kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau masyarakat, apalagi kalau bawa nama suatu instansi ya, baik itu pemerintah ataupun swasta. Orang-orang kayak jangan pakai bank inilah, sering gini-gini gitu. Jangan pakai ini, banyak lah ya. Terus dampak psikologis, korban kejahatan cyber bisa merasa stres, cemas, takut, atau bahkan trauma. Iyalah, karena apalagi misalnya kalau data pribadi, alamat kita itu bisa jadi bumerang kejahatan untuk dilakukan ke kita, ataupun kalau pencurian data seperti rekening dan ATM ya, kalau uang kita banyak ya, terus kena, nah bisa jadi kita cemas, stres, atau bahkan trauma gitu. Implikasi hukum, pelaku kejahatan cyber bisa dijerat hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau kita udah punya bukti, sudah ada bukti yang kuat, kita bisa laporkan, dan kalau bisa ditangkap ya dia bisa kena jerat hukum. Ancaman keamanan nasional, serangan cyber ke infrastruktur penting negara bisa mengancam keamanan dan stabilitas nasional ya. Apalagi kayak listrik itu, kalau dia udah diserang ya apapun udah nggak bisa ya, kita mau terbang nggak bisa, mau kemana pun nggak bisa ya, mau cas handphone, mau dapat internet juga nggak bisa dari mana gitu. Makanya itu bisa melumpuhkan suatu negara dan stabilitas nasional.
Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kejahatan cyber adalah ancaman global yang terus berevolusi dengan teknik yang semakin canggih dan dampak yang meluas. Pencegahan melalui praktik keamanan digital yang baik adalah esensial untuk melindungi individu, organisasi, dan infrastruktur kritikal dari berbagai risiko, termasuk kerugian finansial, kebocoran data, dan gangguan operasional. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tren dan metode kejahatan cyber terkini menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan di era digital. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang lebih. Kalau digitalnya berkembang, maka pemahaman kita juga harus berkembang, jangan stagnan, karena kejahatan cyber lagi-lagi itu terus berubah-ubah, terus berkembang. Kalau kita punya penyakit, mungkin kita bisa diagnos ke dokter dan kita bisa kasih obat, mungkin itu pakem. Tapi kalau di dunia digital, kita nggak bisa punya hal yang pakem gitu, harus terus berevolusi. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.